teman-teman semuanya, selamat datang di Meraki Kreatif. Channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Di video kali ini, kita ingin berbagi ilmu dan informasi mengenai stres. Wah, pembahasan yang menarik ya. Ayo simak dengan baik. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional yang terjadi apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres juga dapat dikatakan sebagai sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh Anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun. Ketika sedang mengalami stres, dapat membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa napas dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Stres seringkali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah dalam keluarga, hubungan sosial, patah hati, cinta tak terbalas, dan masalah keuangan. Stres dapat dirasakan oleh semua orang. Hal ini bisa memengaruhi kehidupan kita. Stres dapat terjadi di mana-mana. Jika kita terlalu banyak merasakan stres, tentunya bisa membuat kita sakit baik secara mental atau fisik. Hal pertama yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan stres adalah dengan mengetahui gejalanya. Namun, mengetahui gejala stres ternyata lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Ada sebagian orang yang bisa menerima stres yang dialami, ada pula yang tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami stres. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres dapat berbeda-beda, tergantung penyebab dan cara menyikapinya. Gejala atau tanda stres memiliki banyak jenis loh. Ayo simak dan perhatikan dengan baik ya. Hehehe. Yang pertama, gejala stres adalah dari sisi emosi. Contohnya, mudah frustasi, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, merasa rendah diri, merasa kesepian, dan mudah gelisah. 2. Gejala stres secara fisik. Contohnya, 1. Lemas, 2. Pusing, 3. Migrain, 4. Gangguan pencernaan, 5. Jantung berdebar, 6. Gangguan tidur, dan 7. Tubuh sering gemetar. Yang ketiga, gejala stres dari sisi kognitif. Contohnya, sering lupa, sulit memusatkan perhatian, mudah pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. 4. Gejala stres dari sisi perilaku. Contohnya, 1. Tidak mau makan, 2. Menghindari tanggung jawab, 3. Menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, dan 4. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Gejala stres bisa menyerang dari segala sisi kehidupan, tidak hanya membuat kita terlihat murung atau banyak pikiran, namun juga dapat memengaruhi berbagai aspek seperti emosi, perilaku, kemampuan berpikir, dan kesehatan fisik. Stres adalah kondisi yang dihadapi semua orang dari waktu ke waktu. Bisa jadi satu kali dalam jangka pendek, bisa juga berulang kali dalam jangka panjang. Namun, setiap orang memiliki cara berbeda-beda dalam menghadapi stres, sehingga beberapa orang bisa dengan cepat mengatasinya, dan beberapa yang lain butuh waktu yang lama. Nah teman-teman, ternyata stres ada 2 macam loh. Tetap semangat ya. Menurut Medline Plus, berikut ini adalah 2 jenis utama dari stres yang umumnya diketahui. Yang pertama ada stres akut. Stres akut adalah stres jangka pendek yang hilang dengan cepat. Anda akan merasakan kondisi ini ketika menghadapi situasi yang berbahaya. Misalnya, menginjak rem kendaraan dengan kuat ketika ingin menabrak sesuatu. 2. Stres kronis. Stres kronis adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Semua orang bisa mengalami stres, tetapi beberapa faktor yang dapat menempatkan resiko seseorang mengalami stres lebih besar daripada yang lain, yaitu yang pertama, pernah mengalami stres sebelumnya atau memiliki penyakit mental. Yang kedua, pernah mengalami peristiwa traumatis di masa lalu. Stres yang terjadi dalam jangka panjang bisa menyebabkan dampak buruk. Di antaranya adalah 1. Hipertensi karena adanya tekanan psikologis, 2. Diabetes, 3. Obesitas atau berat badan menurun drastis, 4. Depresi atau gangguan kecemasan, dan 5. Masalah kulit seperti jerawat atau eksim.
Bila seseorang tidak dapat mengatasi stres dengan baik dan stres menjadi berkepanjangan, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikiater, terlebih bila stres dialami secara berulang hingga menyebabkan gejala fisik. Jika masalah bisa diselesaikan, mengapa khawatir? Jika masalah tidak dapat diselesaikan, khawatir tidak akan berguna bagimu. Karena masalah tidak akan menjadi sulit jika kamu bisa menyikapinya dengan sabar dan dengan kelapangan hati. Iya teman-teman, stres juga memiliki diagnosis dan pengobatannya loh, yaitu dengan cara melakukan perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, dan psikoterapi. Untuk bisa lebih memahaminya dalam mendiagnosis dan metode pengobatan stres, kalian bisa menghubungi orang yang ahlinya ya. Ingat ya teman-teman, bahwa tenang dan santai merupakan kunci dalam kedamaian jiwa. Itu merupakan salah satu kunci untuk mencegah kita dari situasi stres. Intinya teman-teman harus tetap sabar ya, karena ketika kita sabar saat menemui cobaan dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, itu merupakan cara terbaik untuk mendewasakan diri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.